Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Fatimah Mediawati SHMH selaku Ketua Program Studi Hukum. Yang terhormat Bapak Muhammad Tanzil Multazam SH MKN selaku pemateri. Yang kami hormati segenap peserta workshop serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa bertemu pada pagi hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, dalam acara workshop penulisan karya tulis ilmiah dengan tema standar penulisan artikel ilmiah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, kita masih dipertemukan di tempat berkah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara workshop hari ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yakni hadirin yang saya hormati, saya Muhammad Asrul selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara workshop pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kalam ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pemaparan isi materi. Dan yang keenam, doa dan penutup. Acara selanjutnya yakni kalam ilahi. Kepada Saudara Tegar Wibowo, kami persilahkan. Tes. Kedengaran Mas Asrul ya? Ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa yawmal qiyamah wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Hukum, Ibu Nur Fatimah Mediawati SHMH, sekaligus membuka acara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Asrul. Ibu mohon izin off cam ya, karena tidak membawa kamera eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa sekalian, juga kepada Pak Tanzil Multazam yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini
kita bisa ya menyelenggarakan sebuah kegiatan terkait dengan hal strategis dan hal penting untuk panduan teknis proses penulisan karya tulis ilmiah ya bagi rekan-rekan mahasiswa yang Ibu berharap nantinya dari kegiatan ini teman-teman bisa memperoleh pencerahan terutama terkait dengan perubahan kebijakan di tingkat universitas yang nanti akan di breakdown ke fakultas dan juga nanti akan di breakdown ke prodi. Salawat serta salam teman-teman sekalian, semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap sahabat dan seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan di pengantar sebelum nanti Pak Azam menjelaskan. Yang pertama adalah teman-teman kita di bulan kemarin, di bulan Juni kita sudah memiliki SK Rektor ya di tahun 2022 ini bulan Juni kemarin terkait dengan pedoman karya tulis ilmiah mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Hal pertama ya dari SK ini adalah yang bisa teman-teman pahami adalah perubahan paradigma, perubahan mindset begitu. Kalau teman-teman selama ini lulus harus mengerjakan skripsi dengan segala laporannya yang berpuluh-puluh halaman itu, atau mungkin ada yang beratus-ratus halaman begitu ya. Tetapi pada tahun ini atau lebih tepatnya di semester Gasal 2022-2023 nanti paradigma ini akan berubah. Jadi teman-teman tidak membuat laporan skripsi yang tebal-tebal itu, tetapi output dari penelitian teman-teman adalah berupa karya tulis ilmiah yang jumlahnya mungkin tidak akan lebih dari 15 halaman. Mungkin ini nanti Pak Azam yang lebih memahami. Kemudian hal yang kedua, teman-teman, ketika teman-teman mengikuti pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh Prodi Hukum ini, yang sesungguhnya kita buka juga untuk prodi lain ya, sehingga kita buka di Sipres Mawa. Ini menjadi salah satu syarat untuk teman-teman mengajukan ujian proposal nantinya. Jadi ke depan bagi mereka yang belum mengikuti pelatihan semacam ini, Prodi insya Allah akan mengadakan 2 kali dalam setahun, maka dia akan tercancel untuk mengajukan ujian proposal ya. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman nanti akan melakukan ujian proposal ya, sedikit ada perubahan. Kalau selama ini teman-teman itu diuji langsung oleh dosen ya di ujian proposal, maka perubahan kita ke depan adalah teman-teman harus menghadirkan minimal 10 orang dan maksimal 25 orang dari berbagai angkatan di Prodi Hukum untuk mengikuti seminar proposal teman-teman sekalian. Dan catatan yang ketiga juga terakhir dari Ibu adalah teman-teman harus berupaya untuk menyesuaikan atau menyelaraskan begitu ya isu hukum yang akan dipilih dengan roadmap dosen yang akan dipilih. Kalau selama ini teman-teman bisa mengajukan judul dengan beragam isu, kemudian prodi menetapkan pembimbing, maka mulai semester ini teman-teman harus memilih judul atau memilih isu hukum itu harus disesuaikan dengan siapa dosen yang akan teman-teman inginkan untuk menjadi pembimbing. Jadi misalnya Mas Asrul nih ingin meneliti terkait IT dan hukum, berarti sudah pasti ini Pak Azam yang dituju, begitu ya Mas Asrul. Atau kalau teman-teman sangat ingin membahas terkait tanah, ini sudah pasti nanti larinya misalnya ke Bu Sri Budi. Atau teman-teman sangat tertarik dengan urusan kepemerintahan daerah, ya ini pasti ketemunya nanti dengan Pak Rifki. Atau teman-teman ingin membahas soal hukum lingkungan, pidana lingkungan, ini pasti ketemunya dengan Bu Emi. Nah, terkait di luar itu, misalnya teman-teman ingin membahas kontrak atau asuransi, nanti insya Allah ketemunya dengan Bu Fat.
Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi selamat berworkshop begitu ya, berpelatihan. Tolong nanti dicatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Pak Azam karena beliau yang menjadi lebih tepatnya perancang mungkin ya, perancang atau penyusun dari pedoman karya tulis ilmiah di tingkat universitas dan itu nanti sudah kita breakdown juga di tingkat prodi. Jadi hal-hal yang mungkin teman-teman masih bingung dari apa yang disampaikan oleh Bu Fat, silakan teknis nanti ditanyakan kepada beliau. Bersama ini teman-teman Ibu buka ya dengan bacaan basmalah untuk pelatihan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pengantar atau sambutan dari Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yakni acara inti. Untuk itu akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Sandika Pratama, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Asrul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Sandika selaku moderator pada acara workshop pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Mas Asrul ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Sebelumnya, yang terhormat saya sampaikan kepada Ibu Nur Fatimah Mediwati SMH selaku Kaprodi Hukum EBIS Musida yang telah menyempatkan untuk hadir di acara pagi hari ini dan memberikan sambutan yang hangat tadi ya, sangat informatif sekali. Dan juga tidak lupa saya sampaikan banyak terima kasih untuk seluruh peserta ataupun seluruh audiens yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga acara hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat nantinya dan juga ilmu yang barokah. Baik teman-teman, sebagai pelajar ataupun penuntut ilmu ataupun sebagai mahasiswa, tentunya kita tidak terlepas pada tuntutan untuk membuat suatu karya ilmiah ataupun artikel ilmiah. Dan yang menjadi permasalahan pada umumnya bukan hanya pada kita menentukan tema ataupun menentukan topik dalam pembahasan artikel ilmiah kita, akan tetapi juga yang menjadi problematika selanjutnya adalah bagaimana penulis itu menulis sesuai dengan kaidah-kaidah artikel ilmiah yang tepat dan yang benar. Dan oleh karena itu teman-teman, pada workshop pagi hari ini kami mengambil pembahasan terkait penulisan artikel ilmiah yang akan disampaikan nantinya oleh narasumber kita yang hebat dan sangat berkompeten pada penulisan artikel ilmiah yang disampaikan nantinya oleh Bapak Muhammad Tanzil Multazam, SHMKN. Dan sedikit CV dari beliau. Beliau merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Lalu menjadi kepala pengembangan dan publikasi DPRM. Selanjutnya ambasador Prosif dan DOAJ dan juga ORSIP. Lalu pengurus relawan Jurnal Indonesia, pengurus Asosiasi Jurnal Hukum Indonesia, dan reviewer Jurnal Kemendikbud Risetdikti. Dan sebelum kita masuk pada inti acara ini, saya mohon izin kepada Pak Azam ya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, penyampaian materi nantinya akan berlangsung selama 40 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 15-20 menit. Dan teman-teman selagi pemateri nantinya menyampaikan atau memaparkan materinya, teman-teman bisa langsung mengirimkan pertanyaan dalam kolom chat Zoom ini yang nantinya akan saya bacakan pada sesi tanya jawab. Tidak berlama-lama lagi teman-teman, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Tanzil Multazam SHMKN untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak. Sudah bergabung ya Pak Azam?
Halo, tes tes. Tes tes tes. Bisa Waalaikumsalam Pak Bisa. Azam, bisa Pak dengar Azam. ya? Ya, bisa Oke. terdengar, Pak. Oke, lancar ya. Suaranya lancar, bisa didengar kah? Aman, Pak. Bisa, Aman, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya mulai ya. Ya, langsung aja saya ke poin utamanya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bufat bahwa akan ada perubahan ya. Bukan akan ada ya, sudah ada perubahan ya yang sebetulnya surat edarannya udah ada dimajukan untuk diaktifkan, yakni sebelum ganjil atau sebelum Oktober atau September. Kalau misalkan ada yang mau melakukan ujian menggunakan yang namanya artikel ilmiah, itu sudah bisa dilakukan kalau menurut SK Rektornya. Ya, dan ini sudah dilakukan oleh beberapa prodi yang sudah mulai menggunakan artikel ilmiah saat bimbingan dan saat ujian. Ya, jadi nggak menunggu semester ganjil ini. Yang dimaksud di sini sesuai dengan SK Rektor itu, yang pertama sudah sesuai disampaikan Bufat tadi ya, ada proposal itu harus sesuai dengan roadmap, kemudian skripsinya itu berubah jadi artikel ilmiah, dan artikel ilmiahnya itu template-nya sesuai dengan yang ada di link itu ya. Nanti bisa dicek. Ini saya coba share aja ya di chat ya, PPT ini ya, jadi saya bisa ngeklik sendiri ke sana sebentar. Saya copy ininya, PPT-nya aja saya copy, share. Saya taruh ke linknya chat. Oke. Bisa langsung dibuka di PPT-nya di situ ya, terkait dengan template-template ini, atau bisa langsung mengunjungi ke archive.umsida.ac.id. Di sana udah lengkap, ada submission dokumen sama tutorialnya. Tapi untuk panduan di prodinya, bagaimana mekanisme bimbingan, bagaimana bukti bimbingan, kemudian nanti bagaimana proses ujian dan indikator penilaian saat ujian, itu masih disusun oleh prodi bersama-sama dengan fakultas. Hal yang perlu diketahui lainnya adalah ada kewajiban bagi mahasiswa itu sebelum diwisuda itu artikel sudah terbit atau disubmit oleh dosen. Ya, jadi artikel itu terbit atau disubmit oleh dosen. Nah, bukti production ya seperti yang dilakukan oleh tahun sebelumnya. Tapi kalau disubmit selain dari yang AC Open, yang terbit ke AC Open.umsida.ac.id, itu wajib yang mensubmit adalah dosennya dan di screenshot email dari ternyata ya, artikelnya nanti perlu terbit karena sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi itu mahasiswa itu dia wajib terbit di jurnal nasional ber-ISSN yang terindah Garuda. Bisa di mute bentar. Ya.
Ya, jadi di situ yang selama ini validasi itu dilakukan di sistemnya Perpus dengan mengupload skripsi, itu validasinya dilakukan di sistem baru namanya archive.umsida, ngupload yang namanya artikel ilmiah yang sudah diujikan tadi. Ya. Meskipun artikel semua harus standar dan dia harus sama sesuai dengan template yang ada di skripsi, model skripsi. Untuk besar panjang pendeknya ya, ukurannya pada panduan nantinya itu adalah kata. Kita Ctrl A, kemudian kita word count, atau kalau di Microsoft Word ada di bawah pojok kiri sudah ada word. Berapa kata. Nah, ya, kalau terlalu sedikit jadinya proceeding, kalau terlalu banyak jatuhnya buku. Nah, kalau artikel ilmiah itu maksimal 8.000 kata, minimal 4.000 kata. Itu udah termasuk abstrak dan judul dan daftar isi dan sebagainya itu. Ya, tinggal dikontrol aja. Ya, jadi minimal 4.000, maksimal 8.000 kata. Ya, 8.000 kata. Bukan lagi ukurannya halaman. Kalau hal seperti itu berarti halamannya nggak terlalu panjang juga, bisa aja cuma 17 halaman, bisa juga cuma 15 halaman, bisa juga cuma 20 halaman, tergantung di situ ada gambar atau tabel atau enggak. Kan di situ nanti menyesuaikan. Ya. Jadi itu. Kemudian di sini alurnya kalau bisa dilihat itu seperti ini. Itu ada setelah mahasiswa itu ujian, mahasiswa itu kan wajib submit ke jurnal. Kalau misalkan dosennya belum ada pandangan submit kemana, maka mahasiswanya submit ke acopen.umsida.ac.id sudah disediakan. Ya, di situ nanti diproses sampai dia komunikasi sama yang menghandle di acopen.umsida.ac, yaitu di RPM. Ya, biasanya di sini dihandle oleh Mbak Wiwit dan Mbak Cindy yang ada di DRPM untuk mereview dari artikel-artikel yang masuk. Kalau di situ sudah dinyatakan accepted, nanti akan keluar yang namanya letter of acceptance di email, ya, atau di dashboardnya ada tulisannya berubah statusnya jadi production. Ya, nanti bisa dipahami pada waktu submit ke acopen.umsida.ac.id. Tapi kalau dosennya punya pandangan lain, ini disubmit ke jurnal ini aja ya. Berarti nanti pakai bukti submit dari dosennya. Jadi dosennya harus sudah submit itu artikel sebelum Anda ngupload ke preprint server yang nanti divalidasi oleh Perpus. Ya. Setelah selesai proses submit sama terbitnya itu, barulah di sini ngupload ke preprint server di mana webnya itu archive.umsida.ac. Nah, di sini ada dokumen-dokumen yang dipenuhi. Ada artikel ilmiah yang sesuai template tadi. Kemudian ada data. Nah, data ini apa? Data itu bentuknya Excel. Kalau yang mata kuliah saya itu kan saya sering ngasih di UTS sama UAS itu atau tugas itu Anda mencari jurnal-jurnal apa kemudian dimasukkan Excel gitu. Nah, yang ada di Excel itu yang namanya data mentah. Kemudian yang divisualisasikan itu yang Anda saya minta untuk bikin ke data wrapper. Nah, itu yang ditaruh data wrapper itu yang ditaruh di artikelnya. Tapi Excel-nya, tabelnya itu nggak boleh ditaruh di artikelnya karena itu yang namanya data mentah yang di Excel-nya. Nah, tapi kalau yang Anda bikin pakai data wrapper, yang ada di Excel itu, yang saya mesti tugaskan Anda bikin data wrapper pakai UTS, UAS itu, nah itu yang dia dimaksud divisualisasikan di artikel ilmiah. Data wrapper-nya tadi, ya hasil dari data wrapper-nya tadi. Nah ini oleh yang di preprint server itu datanya diminta juga yang Excel, minta diupload di situ data itu namanya data mentahnya minta diupload. Kalau Anda nggak mencari literatur review pakai artikel ilmiah kayak tadi ya,
Tapi saya rasa pasti melakukan itu ya, karena untuk mencari research gap-nya itu pasti melakukan itu. Itu juga bisa ngupload data-data seperti penemuan peraturan daerah yang dikaji. Ya misalkan Anda mau mengkaji suatu peraturan daerah tertentu, lah itu objek kajiannya itu Anda upload filenya menjadi suatu data mentah. Ya di zip gitu. Karena Anda ada di tutorial nanti Anda bisa baca ada syarat-syaratnya untuk ngupload data mentah tadi. Kemudian ada salindia. Salindia ini apa? Salindia ini PPT, PowerPoint bahasa Indonesianya itu salindia. Nah, di sini salindia apa? Anda ketika ujian skripsi ya, kalau yang sekarang ini, kalau nantinya ujian yang diuji itu ada artikel ilmiah, itu pasti mempresentasikan artikel ilmiahnya. Nah, biasanya PPT-nya itu kan beragam, nggak ada template-nya. Nah, ini sekarang ada template-nya. PPT-nya harus sama semua itu. Ya, template-nya. Nah, template-nya pakai apa? Nah, template-nya itu Anda bisa mengakses di dokumen yang ada di link ini tadi. Nah, pastikan dokumen sesuai template itu di poin 6. Anda bisa ngeklik di situ ada template PPT-nya, template salindianya. Kemudian di sini ada video sama poster. Nah, itu nggak perlu khawatir juga. Video itu, Anda kan kalau misalnya presentasi itu kan PPT pakai laptop. Nah, pakai laptop itu kan bisa di-record. Jadi, nanti pada waktu ujian skripsi, itu Anda login ke Zoom, ya, login ke Zoom Anda sendiri atau pakai Google Meet yang Anda bikin sendiri. Anda presentasi di situ sambil Anda jelaskan di ruang audiensnya situ. Sambil Anda record sendiri, Anda save ke laptop Anda sendiri. Jadi ketika presentasi, sekaligus ngerekam apa yang disampaikan ketika Anda presentasi tadi. Nah, video yang udah di-save tadi ini nanti diupload juga. Tapi nguploadnya ke Google Drive dulu. Kemudian link dari Google Drive tadi itu Anda upload ke preprint servernya. Jadi yang diupload bukan videonya, tapi link dari Google Drive yang ada videonya tadi. Dan di situ atau poster. Ini kalau misalkan Anda lupa ngerekam, Anda bisa juga membuat poster yang sesuai dengan template yang ada di dokumen nomor 6 tadi. Ini dokumen nomor 6 ini dia, poin nomor 6 itu juga ada dia template untuk poster. Tapi poster itu nggak diperlukan kalau Anda udah ada video yang sudah di-save pada saat ujian itu. Ini hanya alternatif saja. Atau Anda bisa bikin presentasi sendiri di luar dari ujian itu. Anda ujian kemarin presentasi saya nggak terlalu baik gitu. Nah, saya coba presentasi lagi direkam sendiri. Ya, karena nanti video ini nanti akan diupload ke YouTube-nya Umsida dan dilingkan ke karya skripsi Anda. Yang berarti ini akan secara permanen ada di situ terus. Jadi ketika seorang mencari nama Anda dan kemudian muncul artikel Anda, muncul artikel ilmiah yang diujikan, muncul juga saat Anda ujian videonya. Ya. Tapi kalau misalkan Anda merasa pada waktu ujian nggak prepare, Anda bisa bikin lagi video yang lebih baik yang nantinya untuk diupload ke preprint server itu. Karena itu nanti akan selamanya ada di situ, nggak akan hilang. Ya. Selamanya akan ada di situ videonya. Kemudian dokumen pengesahan. Dokumen pengesahan ini juga ada template-nya sendiri, itu ada di poin 6 tadi juga dokumennya, dokumen pengesahan. Dokumen pembimbingan, nah ini formatnya sedang di proses di Prodi ya. Nah, formatnya pakai nanti ada otomatis masuk ke email begitu, nanti berupa PDF, jadi perbimbingan udah ada dokumennya yang bisa Anda download dan Anda upload ke preprint servernya. Bimbingan minimal paling sedikit itu 5 kali bimbingan. Ya, paling sedikit terhitung sebelum pembuatan proposal. Kemudian ada berita acara ujian untuk penyimpanan data. Ini berita acara ujian, ini maksudnya adalah berita saat ujian tadi, ya notulensi. Tapi yang bikin ini biasanya adalah dosen yang uji. Nah, jadi ya dosen uji yang membuat berita acara ujian tadi. Nanti juga berupa PDF yang masuk ke email mahasiswa. Ya, jadi dokumen-dokumen ini udah nggak perlu dikhawatirkan lagi. Ya, baru kemudian setelah Anda ngupload ke preprint server dan diproses dimoderasi oleh perpustakawan, nanti baru
akan divalidasi oleh pustakawan dan Anda mendapatkan bukti validasi sebagai syarat wisuda. Ya, jadi prosesnya seperti ini ya, alur proses sesuai syarat. Oke. Sebelum saya lanjut ke artikel ilmiahnya, kalau ada pertanyaan terkait dengan ini langsung taruh di chat saja. Ya. Oke. Bisa saya lanjut dulu berarti ya. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Oke, kita langsung lanjut ke standar artikel ilmiah. Nah, kita mulai membahas urutan yang dilakukan dulu untuk membuat artikel ilmiah tadi. Ya. Jadi skripsi itu adalah laporan penelitian. Ya, sedangkan artikel ilmiah itu adalah versi dari publikasi laporan penelitian. Jadi bentuk laporan penelitian dengan artikel ilmiah itu beda. Laporan penelitian itu lebih mencantumkan apa adanya proses penelitian yang panjang tadi itu, makanya dia isinya banyak sekali. Sedangkan artikel ilmiah fokus pada apa yang ditemukan dari proses penelitian itu. Sehingga kadang judulnya berbeda-beda. Kadang satu laporan penelitian jadi 2 artikel, kadang satu laporan penelitian cuma jadi 1 artikel. Anda diwajibkan membuat artikel ilmiah yang berarti proses membuat belum dari pembuatan laporan penelitian itu, ya. Proses-proses seperti metodologinya, proses-proses seperti mendapatkan idenya itu masih sama. Maaf Pak, sebelumnya terpotong, putus-putus itunya apa Bapak ngomongnya tadi. Permisi Pak, maaf terputus-putus ya. Masih putus-putus. Iya. Sekarang masih putus-putus enggak? Oh, udah tidak Pak. Ya. Monggo lanjut. Oke, saya copot saja mic-nya. Oke, jadi antara laporan penelitian dengan artikel ilmiah itu dia 2 hal yang berbeda ya. Yang kalau laporan penelitian itu dia tahapannya complicated dan semua data mentah ditaruh di situ. Ya, kayak tadi itu tabel-tabel dari Excel tadi itu Anda taruh situ semua kalau laporan penelitian. Kalau artikel ilmiah, tabel-tabel tadi itu nggak boleh muncul. Yang muncul itu adalah visualisasi atau hasil analisa dari tabel itu saja yang muncul pada artikel ilmiah. Sehingga lebih ringkas, sehingga harusnya lebih mudah untuk menuliskannya, lebih cepat untuk menuliskannya. Ya. Nah, poin pertama yang dilakukan tentunya adalah topiknya. Ya, paling sering mahasiswa itu, bahkan dosen sendiri itu mendapatkan ide penulisannya itu nggak dapat. Padahal sebetulnya ide ataupun tema yang diteliti itu bisa muncul banyak kalau Anda itu sering membaca atau sering untuk melihat berita atau lebih concern terhadap referensi-referensi. Jadi Anda suka sekali untuk membaca. Ya, ketika kita suka membaca, maka kita akan pasti mudah sekali dapat ide. Ya, karena ide itu sumbernya cuma 3, yaitu fenomena, momentum, atau peristiwa. Ya, fenomena, momentum, atau peristiwa. Jadi 3 itu aja sumber ide itu sebetulnya. Kalau mau menulis itu. Fenomena itu dia hal yang muncul di sekitar kita, tapi seharusnya dia tidak sesuai standar. Itu fenomena ya. Jadi istilahnya itu biasanya begitu kok sekarang begini ya, itu fenomena. Biasanya dia melakukan hal ini tapi sekarang kok melakukan ini dan berulang kali lah, ini dia bisa dikatakan sebagai fenomena. Ya, berarti yang
awalnya begini tapi ternyata sekarang banyak kejadian seperti ini. Nah, itu dia fenomena. Momentum itu adalah kaitannya sama waktu. Ya, momentum itu kaitannya sama waktu. Jadi waktu pemilu, waktu adanya gempa bumi, waktu adanya, nah itu dia momentum itu waktu. Ya, beda dengan peristiwa. Peristiwa itu enggak terikat waktu. Karena peristiwa itu sifatnya unik. Meskipun momentumnya udah lewat, tapi kalau peristiwanya itu unik, dia akan selalu bisa diteliti, bisa dikaji. Ya, contohnya misalkan lumpur lapindo gitu. Udah momentumnya udah lewat, udah lama, tapi tetap aja masih bisa dikaji karena itu peristiwa yang unik. Yang selalu ada muncul problem, ya. Kemudian ada lagi misalkan reformasi itu udah lewat sebenarnya momentumnya, tapi ya itu juga peristiwa yang masih bisa dikaji, problem-problem yang muncul setelah reformasi. Ya, maka ide-ide itu bisa muncul dari 3 hal itu. Ya, maka kalau misalkan Anda masih belum mendapat ide penulisan, pastikan Anda mencari dari yang paling terdekat yang menjadi relate dengan hobi Anda, relate dengan kesenangan Anda, karena melakukan riset berbasis pada dengan kesenangan itu dia akan mempermudah proses sambil kita enjoy untuk melakukan. Ya, Anda suka main game, ya carilah apa fenomena momentum dan peristiwa saat main game. Ya, apa fenomena momentum atau peristiwa yang relate dengan game online. Kalau Anda suka nonton film, ya apa peristiwa fenomena momentum atau yang kaitannya sama film. Ya, baru kemudian dicari isu hukumnya. Setelah kita menemukan fenomena momentum atau peristiwa tertentu, kita cari isu hukumnya. Apa isu hukumnya di sini? Permasalahan yang bisa dijawab atau diselesaikan dengan hukum. Ya, dengan hukum atau prinsip-prinsip hukum itu, kalau isu hukum itu kan kuncinya dia kan ada pada, kalau misalkan menurut yang ada di bukunya Prof. Peter itu, yang kalau yang dari Indonesia ya, itu dia kan ketika ada benturan 2 peraturan undang-undangan, ketika ada kekosongan peraturan perundang-undangan atau kekosongan hukum, ketika ada peraturan undang-undangan yang belum jelas atau dia multitafsir, ya, hal-hal seperti itu yang bisa dijadikan sebagai isu hukum. Tapi Anda bisa aja yang beyond dari ketiga hal itu, asalkan itu masih bisa diselesaikan dengan hukum atau prinsip-prinsip hukum, maka itu bisa menjadi suatu isu hukum. Ya. Oke. Kemudian setelah Anda temukan itu isu hukumnya, misalkan isu hukum yang ditemukan kalau saya lagi meneliti ini adalah isu hukumnya kaitannya sama perizinan bagi bukan perizinan ya, due diligence atau uji tuntas bagi usaha di bidang blockchain berbasis token. Nah, itu merupakan rumusan masalah, research problem. Tapi research question itu beda. Research question itu yang ada di bawahnya. Kalau biasanya ada rumusan masalah, itu pasti isinya pertanyaan. Padahal itu research question. Rumusan masalahnya ya beda lagi dia. Jadi rumusan masalahnya itu biasanya kalau yang deskripsi lama-lama itu ditaruh di pendahuluan. Tapi yang ditulis rumusan masalah isinya research question. Padahal yang namanya rumusan masalah dan research question itu beda. Jadi research question itu dia ada untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan rumusan masalah itu yang kita dapat dari topik atau ide tadi. Ya. Nah, rumusan masalah ini kita dapatkan saat kita mendapatkan yang namanya research gap dari topik tadi. Nah, topik-topik itu kita temukan saat kita meneliti referensi-referensi. Kemudian kita dapat research gap, kita dapat novelty. Maka poin utamanya adalah Anda harus mengumpulkan referensi-referensi sebanyak-banyaknya yang relate dengan topik yang menurut Anda itu fenomena, momentum, atau peristiwa yang relate dengan isu hukum. Anda kumpulkan referensinya. Jadi ngumpulin dulu referensi itu pentingnya.
bukan kemudian Anda nyari judul, itu tidak tepat istilahnya mencari judul. Yang tepat itu adalah memetakan rumusan masalah. Itu yang penting, judul itu terakhir. Nah, karena judul itu nanti bisa kita sesuaikan sesuai dengan hasil penelitian kita. Ini judul itu bisa kita ganti-ganti sesuai dengan menyesuaikan dengan hasil penelitian. Bisa aja nanti setelah ujian, ini cocoknya judulnya bukan ini tapi ini. Nah, itu bisa aja begitu. Ya. Jadi judul itu bukan hal yang baku. Ganti judul itu bukan berarti dia harus merubah penelitian, enggak. Ganti judul itu cuma untuk menyesuaikan temuannya dengan judulnya. Tapi yang penting adalah research gap dan novelty-nya. Ya, jadi research gap itu rumusan masalah yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Novelty itu fokus pada apa bedanya dan apa pentingnya kalau itu dijawab. Apa manfaatnya kalau itu dijawab, apa pentingnya kalau itu dijawab, dan apa bedanya jawaban itu dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Nah, itu yang namanya novelty dan research gap. Ya, yang sering muncul kalau misal ada yang tanya apa novelty-nya, apa research gap-nya, lah itu menjelaskannya begitu. Referensi sendiri dia minimalnya ada 25 referensi. Ya, minimalnya 25. Ya, maksimalnya paling enggak ya katakanlah bisa 50 atau 75, tapi terlalu banyak kalau 50 itu sudah maksimal, sudah banyak sekali. Sudah terlalu banyak. Jangan pakai blog yang sifatnya itu enggak otoritatif, ya. Website itu boleh, tapi harus yang otoritatif. Otoritatif itu misalkan website dari kementerian, website dari presiden, website pemerintahan yang resmi, website dari sumber berita, kantor berita yang valid, kredibel, website dari website official, website dari tokoh ternama. Nah, itu juga bisa. Istilahnya website yang punya kredibilitas dan otoritatif bisa dipercaya. Ya, nggak hanya blog yang random, blog dari seseorang yang nggak bisa kita ketahui identitas sebenarnya atau track record-nya. Nah, itu kita nggak bisa dijadikan referensi. Sesuatu yang disitasi, sitasi itu yang di dalam ya. Jadi misalkan Anda mengatakan Indonesia ini sedang terancam kelaparan, itu harus ada sitasinya. Nah, itu namanya sitasi. Kemudian Anda sitasi detik.com berita bla 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 bla. Nah, itu nanti muncul di referensi yang ada di bawah. Jadi sitasi itu adalah yang ada di teksnya, referensi itu yang ada di daftar pustaka yang di bawah, itu namanya referensi. Dan istilahnya kalau yang di kita ini pakainya adalah referensi, bukan daftar pustaka. Ya. Kemudian hasil yang tidak dipublikasikan dan komunikasi pribadi itu sebenarnya tidak bisa dijadikan ke daftar referensi, tapi mungkin aja bisa disebutkan dalam teks. Misalkan komunikasi pribadi Anda dengan seorang yang punya otoritatif terkait dengan relate dengan topik itu. Misalkan Anda membahas terkait dengan OJK, Anda pernah komunikasi pribadi dengan pimpinan OJK, ya Anda sampaikan itu dalam teks, ya. Tapi data mentah komunikasinya itu nanti bisa dimasukkan ke data mentah bahwa komunikasi itu pernah terjadi. Dan pakailah manajer referensi. Saran saya pakai Zotero. Ya, kalau Mendeley itu terlalu lemot, lebih baik pakai Zotero, dia enak dipelajari juga. Nah, pakai Zotero gimana? Ya, Anda ke YouTube saja, kan banyak sekali ya bagaimana cara memanfaatkan referensi. Melakukan manajer referensi pakai Zotero. Ya. Atau bisa nanti kalau kesulitan bisa ke prodi, nanti bisa diajari. Ya, toolsnya ini ya, Zotero Firefox plugin itu paling enak. Kalau saya biasanya itu, kalau nyari referensi itu, ini saya contohkan misalkan ya. Sekarang kan saya lagi ngerjain ini coba saya screen sharingnya saya ganti ke yang lainnya ini. Nah, ini saya kan lagi ngerjain artikel ini. Nah, biasanya itu saya nyari-nyari referensi seperti ini. Misalkan saya dapat nih dari artikel jurnal ini ya. Nah, saya buka jurnal kayak gini. Kemudian
Saya buka artikelnya kayak gini. Oke, PDF-nya misalkan. Nah, ini bisa langsung saya klik yang ada di pojok kanan ini, Zotero plugin-nya tadi ya. Save to Zotero plugin-nya tadi. Nah, dia langsung nge-save plus sama PDF-nya ke dalam Zotero saya. Jadi nanti akhirnya saya cukup memanggilnya ketika mau menulis kayak gini, saya panggil aja di sini langsung pakai Zotero. Dia prospek ya, tulisannya prospek dulu. Nah, ini prospek. Nah, ini ada kan prospek and current status of defense. Dia langsung masuk dia ke sini. Ya, jadi saya tinggal memasukkan ke Zotero-nya aja ke dalam tulisan saya. Maka yang saya lakukan pertama kali itu tentunya adalah mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya ke dalam Zotero saya sendiri. Ya, kalau Anda bisa melihat ini contoh Zotero saya ya. Nah, kayak gini jadinya ada folder-folder kayak gini. Ada terkait dengan blockchain sendiri. Ini saya sampean bisa ngelihat screen sharing saya enggak? Buka Zotero ini. Bisa, Pak. Ya, ini ada blog folder-folder saya sendiri di sini ada hukum perusahaan, Latin Notario, legal audit. Ini udah berapa ini sama PDF-nya juga. Jadi saya sambil bisa belajar kayak gini. Nah, sambil saya baca-baca di sini. Ini kira-kira bisa enggak dijadikan referensi? Ada hal apa yang menarik yang saya temukan di sini gitu. Nah, kemudian saya langsung kalau udah yang ini cocok buat referensi ya langsung aja masuk ke teksnya saya sendiri tadi itu yang ada di sini. Nah, saya masukkan di sini sebagai referensi. Ya, maka model menulis itu akhirnya kalau dari sisi saya itu Anda harus menemukan rumusan masalah, menemukan research question ya. Terus Anda baca-baca dulu referensi yang sekiranya bisa menjawab itu sebelum menulis. Ya, sampai kemudian Anda sampai pada suatu pola pikir yang oh ternyata jawabannya kayak gini. Itu tapi belum ada tulisannya. Yang penting itu Anda udah dapat jawabannya. Jadi jawabannya itu harus ketemu dulu. Nah, kalau jawabannya udah ketemu dulu, Anda nulis aja tanpa pakai referensi ya. Anda nulis aja menurut pemikiran Anda itu bagaimana urutan-urutannya, misalkan oh saya harus jelasin ini dulu, saya menjelasin. Oh saya harus jelasin ini dulu, saya harus jelasin ini dulu. Ngomong aja ya. Kalau misalkan sampai pada titik nggak bisa nulis, wah itu baru nyari referensi. Berarti Anda perlu buka referensinya. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Oh sudah baca, oke itu maksudnya. Kemudian nulis lagi. Ya, jadi istilahnya itu mengalir aja nulisnya jadinya. Akhirnya kita nulis kayak saya ini nulis berapa halaman ini? 18 halaman nggak kerasa. Ya. Nggak kerasa cuman beberapa jam aja, nggak kerasa karena posisinya udah tahu jawabannya, tinggal gimana caranya untuk menyusunnya aja. Yang lama nanti menyusun sama menyesuaikan referensinya. Nah, tinggal kita masukkan ini kan belum ada referensinya tuh di sini. Nah, belum ada referensinya ya nanti tinggal dicari ini referensinya kayak ini kemarin dapat inspirasi ini dapat dari mana ya nulis kayak gini. Kemudian saya cari di Zotero-nya yang kaitannya sama ini, saya kata kunci penyediaan likuiditas, muncul artikelnya. Oh, yang ini langsung saya kasih citasi di sini. Ya, jadi yang utama itu adalah mengumpulkan referensinya dulu. Karena kalau referensi itu udah kekumpul, itu sama sudah seperti 70% itu artikel udah selesai. Ya. 70% artikel udah selesai kalau referensi udah kekumpul. Karena yang 30% itu cuma gimana cara menyusun kata-katanya atau narasinya sesuai dengan urutan-urutan referensi tadi. Karena kalau kita udah menemukan referensinya dan kita udah membaca semua referensi itu, kita udah tahu jawabannya tapi kita masih belum nulis, itu 70% sudah selesai karena jawabannya udah ada. Tinggal bagaimana masukkannya menjadi tulisan. Nah, tadi itu nggak perlu terbebani masalah ini harus 4.000 halaman, nggak perlu terbebani itunya dulu.
mau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, ini 4.000 kata, 2.000 kata, itu yang penting Anda nuliskan dulu sampai ketemu jawabannya selesai. Itu nanti nggak kerasa bahwa itu nanti sudah jadi 4.000 halaman, 5.000 halaman. Karena Anda menulis aja, ingin menjawab jawaban tadi. Ya, sama seperti sampean ngomong itu. Kalau sampean orang yang ngomongnya banyak, otomatis harusnya kalau nulisnya jadinya banyak. Nah, kenapa? Karena sebetulnya kan kita ngomong itu pakai voice to text, itu kan panjang jadinya. Mau ngobrol sejam itu kan pakai voice to text, jadinya berapa halaman sudah itu. Nah, itu tinggal dikasih referensinya aja. Makanya baca aja dulu, kumpulkan referensi, baca, temukan jawaban, baru sudah tuliskan jawabannya tadi, disusun argumentasinya. Ya. Maka yang dikunjungi pertama itu kalau saya biasanya ya lens.org, seperti yang saya mintakan ke Anda waktu UTS UAS biasanya itu ya ke sini tempat mainnya. Nah, misalnya nyari topiknya apa, mau nyari topik money laundering gitu ya, tulis aja money laundering. Karena fokus utama itu yang penting adalah gimana caranya mencari kata kunci yang tepat. Ya, kata kunci yang tepat itu penting karena kalau kata kuncinya keliru sedikit dia nggak muncul referensinya. Ini kan buahnya ini. Nggak mungkin sampean baca semua toh. Nah, ya caranya ya berarti sampean kumpulin aja ini, misalkan sampean filter, sampean ambil dari yang mana dulu. Nah, filter kan ada banyak di sini. Nah, filter aja misalkan dari tahun-tahun terakhir gitu. Nah, di filter 2015 terlalu panjang, 2017 5 tahun terakhir. Define. Dapat berapa itu? Oh, 6.000. Nah, filter lagi, fokusnya hanya pada subjek hukum gitu. Dan terus kita terus sampai kita ketemu sekiranya itu sesuai dengan preferensi kita untuk menjadikan itu sebagai referensi. Ya. Kalau kita udah merasa itu yang kata kuncinya dan kita scroll gini, ini kira-kira yang cocok, yang mana yang bisa menjawab rumusan masalahnya. Baru kemudian kita baca. Ya. Tapi menemukan kata kunci itu juga trik tersendiri karena posisinya Anda perlu tahu dulu itu research question-nya apa. Misal kalau pertanyaannya yang kaitannya sama dengan ketentuan peraturan, maka Anda nggak bisa menemukannya di sini. Anda menemukannya pasti ke peraturan-peraturan kan. Nah, berarti Anda mengunjunginya ke JDIH tentunya kan. Nah, dari sini jatuhnya ke jdihn.go.id untuk peraturan-peraturan, atau itu related dengan putusan-putusan, ya berarti Anda nyarinya di putusan Mahkamah Agung. Ya, baru kemudian Anda lihat-lihat di situ peraturan-peraturan yang relate apa aja. Masukkan kata kunci yang relate, yang kaitannya sama research question. Atau Anda bisa juga menggunakan elicit yang kemarin saat TS saya tugaskan ke semester 4 itu elicit ya. Nah, ini juga bisa dari .org untuk mencari artikel yang tepat. Anda cukup memasukkan misalkan langsung aja kata kuncinya itu dimasukkan. Apa namanya itu research question-nya, misalkan bagaimana ketentuan hukum paten di Indonesia gitu. Nah, misalkan gitu. Tulis saja pertanyaan research question-nya itu di situ. Nah, dia nanti akan artificial intelligence-nya akan mencarikan referensi-referensi yang bisa menjawab pertanyaan itu, canggih. Ya. Meskipun kadang nggak tepat, tapi Anda bisa udah dapat gambaran ini mana yang sekiranya bisa untuk saya jadikan belajar untuk menjawab ini gitu. Oh, ini bisa jadikan belajar, saya bisa buka ini dan saya pelajari isinya. Nah, oh ini saya mana lagi itu yang ada kaitannya sama paten. Nah, bisa dicek aja sampai ke bawah kan bisa ada beberapa yang related. Nah, jadi pertanyaan research question-nya langsung ditimpa ke sini aja, langsung di search. Nanti dia akan mencarikan. Kalau masih belum ketemu juga, ya perlu diidentifikasi term-termnya, proposisinya. Kalau di logika itu kita cek keterkaitan genus sama spesianya. Ya, misalkan kalau Anda mencari money laundering ini tindak pidana apa? Oh, money laundering itu tindak pidana khusus. Maka kita cari topik-topik tema terkait dengan tindak pidana khusus. Atau kemudian money laundering itu spesialnya apa? Oh, spesialnya itu adalah integration atau layering. Maka kita mencari referensi terkait dengan layering dan integration. Jadi
pemahaman terkait dengan klasifikasi dari term yang Anda pakai untuk sebagai research question itu penting. Ya, klasifikasinya tadi, mana jenisnya, mana spesiesnya, itu kuncinya sebenarnya cuma di situ aja. Maka kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi dari pertanyaan itu. Ya, jadi fokusnya cuman untuk referensi itu muter-muter di situ aja. Bagaimana Anda bisa mempelajari topik itu lebih detail dulu sebelum Anda nulis. Jangan nulis sebelum Anda paham betul materinya. Ya, jangan nulis sebelum Anda betul. Kadang bahkan kita belajarnya itu sebulan, nulisnya cuma sehari atau cuma 2 jam nulisnya. Tapi belajarnya bisa 2 bulan, 3 bulan. Belajar yang baca-baca tadi, ya baca-baca, bikin catatan gitu. Tapi proses nulisnya itu cuma sejam, kadang cuma 2 jam, udah selesai artikelnya. Maka ketika ada yang tanya, loh, papermu belum selesai? Belum. Karena cuma baca aja dia. Baru nanti tiba-tiba sudah jadi aja satu artikel. Karena udah semua ada di kepalanya jawabannya, tinggal dia nulisnya aja. Nah, itu yang benar ya caranya. Karena kita di orang hukum itu beda kayak orang-orang kayak eksakta, di mana harus ke lab, kemudian tiap hari ada bikin laporan, ini dicatat, kemudian dituliskan pakai laporan penelitian, enggak. Nah, kita orang hukum itu yang penting kita secara argumentasi kita udah paham dulu itu, duduk perkaranya apa, kita paham itu cara jawabnya gimana, kita jawab dasar hukumnya apa, udah selesai. Nanti pasti udah mau nulis gampang karena udah tahu materinya. Ya. Jadi jangan terjebak Anda terbebani ini bab 1 belum kelar, bab 2 enggak perlu itu. Ya makanya kan kalau bimbingan saya mesti kerjakan aja semua bab itu, toh enggak relate misalkan saya harus ngeceki per bab. Nah, justru sama harus ngerjain semua, selesai baru dicek. Itu argumentasinya cocok apa enggak gitu. Nah, maka yang benar seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ya, ada maksimal untuk judul ya, ada 15 kata, kemudian udah berubah ya ini, oke, udah berubah. Maksimal 15 kata, informatif and to the point, dan to the point. Maksudnya itu judulnya itu langsung ke fokus ke hasilnya, makanya kan judul itu terakhir aja, karena bisa aja nanti seiring Anda belajar, Anda itu menemukan hal-hal baru yang sekiranya merubah mindset Anda. Apa saya ganti jadi penelitian ini aja ya? Nah, ya itu yang harusnya yang kayak gitu itu yang ditanyakan ke dosen pembimbingnya, ya. Misalkan Anda mulai galau, saya mulai nulis ini aja, apa nulis yang ini ya gitu. Saat Anda belajar tadi itu, ya. Karena itu poinnya itu di situ, bimbingan itu. Gimana Anda pada saat mempelajari sendiri itu Anda menemukan tersesat gitu loh. Kan biasanya kan orang mau membaca, semakin banyak membaca akhirnya semakin dia merasa tersesat. Nah, makanya disitulah peran dari dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing di sini ini bukan ngeceki frasa Anda per kalimat satu persatu, tapi yang penting alur berpikir Anda itu benar itu aja. Baru nanti yang remeh-remeh kayak misalkan ini instrumennya, tabelnya kayak gitu-gitu, nah itu diperbaiki sendiri atau bisa langsung ketika dosen pembimbing menemukan bisa disampaikan. Ya, jadi fokusnya itu pada itu aja dulu. Makanya judulnya itu nanti sesuaikan dengan hasilnya, temuannya. Atau yang menarik, kalau saya kan tadi judulnya menjadi uji tuntas pada usaha blockchain berbasis token gitu. Nah, karena fokusnya ke situ. Bukan lagi terkait dengan analisa hukum, usaha blockchain, enggak usah tulisan-tulisan kayak gitu, tapi fokus pada yang informatif dan to the point. Ya. Hindari menggunakan jargon-jargon itu maksudnya istilah-istilah yang hanya dipahami komunitas tertentu. Misal kayak DPR, MPR itu kan hanya istilah yang dipahami oleh orang Indonesia aja. Sedangkan ini yang dibaca kan kalau online ke internet kan secara global. Ya hindari pakai itu DPR, MPR, tapi pakai kalimat yang sekiranya bisa dipahami oleh semua orang di seluruh dunia ini. Ya misalkan court atau kemudian perwakilan rakyat bahasanya. Atau bahasanya dia fokusnya pada representatif dari suatu wilayah gitu. Jadi judul-judulnya itu mengambil pada
kalimat yang mudah dipahami, nggak pakai jargon gitu. Nah, kalau pakai jargon itu hanya sebagian segelintir wilayah orang Aceh yang paham. Kata studi kasus itu juga nggak cocok. Ini yang paling sering saya temui itu skripsi-skripsi itu khususnya hukum ya. Itu meneliti di tempat dia bekerja. Meneliti di tempat dia bekerja. Nggak ada masalah sebetulnya ya. Meskipun itu kadang konflik of interest ya, dan itu nggak boleh. Tapi menjadi masalah kalau itu repetitive research, maksudnya penelitian yang berulang kali dilakukan, aslinya itu udah ada jawabannya dengan teori yang ada, dengan aturan hukum yang ada. Tapi Anda seolah-olah itu penelitian di tempat Anda, itu namanya mengaudit kan jatuhnya kan, audit hukum toh. Nah, audit hukum itu bukan penelitian riset yang kaitannya sama penelitian yang sifatnya untuk penambahan khazanah keilmuan hukum, enggak. Tapi legal audit itu sifatnya praktis. Saya rasa kalau misalkan di kita di hukum pun atau dimanapun di fakultas hukum lainnya, untuk yang kaitannya sama audit khusus pada perusahaan itu sifatnya juga rahasia. Maka tidak selayaknya untuk ditampilkan ke publik berupa artikel ilmiah seperti ini yang semua orang bisa baca. Bagaimana jika hasilnya negatif? Apa perusahaannya mau kalau dia dinilai negatif apalagi oleh karyawannya sendiri gitu. Kalau hasilnya positif nggak ada masalah, menambah citra gitu. Tapi kalaupun negatif kemudian jadi positif, toh itu berarti ada konflik of interest. Nah, maka setidaknya kalau mau meneliti kaitannya sama related dengan tempat kerja, jangan mengaudit dari tempat kerjanya itu. Tapi Anda fokus pada apa yang bisa menjadi nilai tambah untuk pengembangan tempat kerja atau lingkungan kerjanya itu. Misalkan kalau dia kerja di BPR yang kaitannya dengan leasing, ya Anda teliti dengan bagaimana adakah fenomena terkait dengan peraturan leasing akhir-akhir ini, adakah peristiwa yang kaitannya sama leasing akhir-akhir ini, adakah momentum dari leasing. Nah, itu Anda teliti dulu. Ada enggak 3 itu dari dengan pekerjaan itu. Nah, nanti muncul ide, saya nulis ini aja. Nah, akhirnya itu menjadi khazanah referensi untuk perusahaannya, untuk dia ke depannya harus bagaimana. Jadinya sama-sama baik dari si peneliti maupun dari si perusahaan. Maka jangan meneliti itu kaitannya sama audit tempat kerja. Biasanya ada kontrak kerja pada PTX, kemudian bagaimana perjanjian antara peminjam dengan leasing. Nah, pada BPRX gitu, pada perusahaan finance X, itu saya rasa tidak akan menjadi penelitian yang bagus, juga tidak akan menjadi input yang bagus. Ya. Judul-judul itu harusnya menjadi yang umum-umum sifatnya, yang ada semua orang bisa memanfaatkan hasilnya itu. Tidak hanya satu perusahaan itu aja yang bisa memanfaatkan hasilnya. Tapi ya seluruh dunia kalau bisa. Nah, ini contoh-contoh judulnya. Anda jangan terlalu bombastis membuat contoh judul-judul yang complicated gitu ya. Jangan terjebak pada hal-hal yang bombastis. Fokuslah pada hal-hal yang terjadi di sekitar Anda aja kayak tadi itu. Fokuslah pada yang terjadi pada lingkungan kerja. Kerja di mana? Oh, kerja di leasing. Oh, maka saya coba bikin apa sih fenomena terkait ini sama leasing. Peristiwa apa, momentum apa yang terkait dengan Anda. Mulai baca-baca berita-berita dengan Anda. Lama-kelamaan kan Anda menjadi ahli di bidang itu karena Anda banyak referensi. Fokus pada satu topik, fokus pada satu riset. Nah, ya, jadi fokuslah dari yang sekitar Anda aja. Nggak usah yang bombastis mau meneliti negara secara utuh pemerintahan, nggak usah ya. Yang fokuslah yang menurut Anda itu yang ada di lingkungan Anda dan Anda senang untuk menelitinya itu aja. Tapi kalau misalkan Anda memang suka meneliti yang hal-hal yang bombastis dan kayak gitu, nggak ada masalah. Yang penting Anda mampu untuk melakukan gitu. Ya. Pendahuluan, fokusnya pada penjelasan asal muasal idenya tadi ya, fenomena peristiwa momentum. Maka saya sering menyarankan itu pendahuluan paragraf pertama itu fokus pada term di judulnya langsung. Anda menuliskan terkait dengan leasing misalkan, Anda menuliskan terkait dengan blockchain misalnya, jelaskan langsung terkait dengan blockchain di paragraf pertama. Nggak usah jauh-jauh ngomong masalah perkembangan teknologi, nggak usah jauh-jauh masalah ngomong bahwa Indonesia sekarang ini bisa melakukan leasing, itu terlalu jauh ya. Langsung fokus pada judulnya itu aja. Judulnya apa dan langsung di paragraf pertama itu langsung disinggung itu term utamanya. Maka paragraf selanjutnya baru disusun membangun proposisi hipotetik
alasan pemilihan topiknya, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Jadi hanya bisa tersusun gambaran fenomena peristiwa atau momentumnya itu kelihatan di pendahuluan yang menyebabkan Anda memilih dari topik, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian itu. Baru paragraf terakhirnya itu diisi dengan research gap, kemudian novelty. Ini yang disebut sebagai state of the art. Ini contohnya kayak gini ya, ini research gap. Ya, penelitian terkait blockchain juga relatif sepi dari pembahasan aspek hukum. Para peneliti lebih tertarik untuk membahas dampak blockchain terhadap perekonomian, tantangan ke depan serta keamanannya. Citasi 8 itu berarti serta keamanannya, berarti itu ada artikel yang membahas blockchain, keamanan dari blockchain. Itu citasinya artikelnya. Itu caranya nyitasi begitu. Jadi bukan berdasarkan ramalan bahwa keamanan blockchain bla 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 bla. Nggak perlu. Ya, langsung aja lah, disusun sedemikian rupa kayak tadi, kayak ini ya, serta keamanannya citasi. Dunia akademik seperti lebih terpikat dengan bagaimana teknologi di bidang ilmunya masing-masing, seperti supply chain citasi lagi, atau kesehatan citasi lagi. Penelitian hukum yang ada masih berada pada aspek legal dari penerimaan kriptokurrensi di setiap negara citasi lagi, bukan pada teknologi blockchain atau ekosistemnya. Bahkan penelitian blockchain dari perspektif hukum hanya 331. Ini dari mana sumbernya? Ini ada pada gambar 3 itu citasi dari ngambil dari lens.org. Total ada 331 artikel. Nah, ini yang namanya untuk mencari research gap, bahwa ada celah untuk diteliti. Apa ini? Penelitian hukum yang kaitannya sama ekosistem teknologi blockchain. Ini yang namanya research gap. Ya, jadi cara nulis research gap di paragraf terakhir pada pendahuluan itu kayak gini. Ya, bukan kemudian menjelaskan satu-satu penelitian pendahuluan itu kayak gimana, enggak. Tapi Anda perlu membaca dulu tadi itu penelitian terdahulu baru nulis. Ya. Makanya jangan nulis sambil membaca. Itu enggak tepat. Ya, tapi Anda baca dulu semua temukan jawabannya baru ditulis. Nanti akhirnya menjadi lebih fokus. Novelty. Novelty ini lanjutannya dari yang research gap itu. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kurangnya literasi real blockchain dari segi hukum sekaligus membantu implementasi teknologi blockchain secara luas. Maraknya pengguna ekosistem bla bla sampai ada kata-kata penelitian ini diharapkan menjadi acuan masyarakat. Nah, ini dampak atau manfaat. Ya. Nah, ini yang dikatakan novelty. Apa menariknya penelitianmu kalau misalkan ini sampai teliti? Apa manfaatnya? Apa bedanya dengan yang lain? Itu novelty. Jadi ketika ada research gap, kemudian kita jelaskan pada novelty-nya, penjelasan novelty-nya dengan kalimat yang seperti ini contohnya. Ya. Ini contohnya untuk novelty. Metode juga sama. Dalam artikel ilmiah itu metode itu dijelaskannya mengalir saja, nggak menjelaskan penelitian normatif adalah, penelitian pendekatan peraturan undang-undangan adalah, itu nggak perlu dijelaskan lagi yang kayak gitu. Tapi fokus pada apa yang sudah ya, bukan akan. Maka kata-kata akan itu nggak boleh ada pada metode. Ya, sudah dilakukan. Dalam artian kami melakukan penelitian terkait dengan ini mengambil data dari putusan diambil dari website putusan Mahkamah Agung, bla bla bla, mulai dari tahun sekian dengan filter kata kunci apa dituliskan juga di situ. Kemudian kami juga mengambil peraturan-peraturan yang relate dengan ketentuan ini. Itu jelaskan juga di metode. Ya. Atau kalau mau menganalisa pakai data software apa ya silakan taruh itu softwarenya pakai software apa. Narasikan dengan jelas ya dan terang. Contohnya kayak gini. Nah, dia narasikan dengan jelas dan terang. Ya. Itu dia modelnya dia dianalisikan dijelaskan dengan jelas kayak gini. Maka Anda nggak perlu lagi terlalu lama banyak menuliskan definisi-definisi pada metode, tapi fokus apa yang sudah dilakukan. Ya, apa yang sudah dilakukan untuk menjawab dari research question. Akhirnya rumusan masalahnya terpecahkan. Kemudian tabel dan gambar. Tabel dan gambar ini nggak boleh lagi ada istilahnya tabel di bawah, tabel di atas. Tapi tiap tabel gambar itu harus sudah ada nomornya dan sudah ada captionnya. Udah ada nomor, udah ada caption. Dan dia sebelumnya udah dimention terlebih dahulu. Dimension itu maksudnya sudah disebutkan dalam narasi teks. Bagaimana bisa dilihat pada gambar 5 bahwa bla 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 bla. Nanti baru kemudian gambar 5-nya muncul. Bahwa disebutkan dalam gambar 3
terkait ini. Nah, itu dia baru muncul dengan ada nomor dan captionnya. Nah, munculnya ini posisinya harus di atas. Jadi posisinya di atas tiap halaman. Ya, contoh seperti ini gambarnya. Ya, ini kan ada gambar. Nah, ini dia di bagian atas toh, bagian atas sendiri dari tiap halaman. Nah, bagian atas. Gambar 5 jenis-jenis blocking dari pihak yang mengontrol datanya. Citasinya ini. Citasi ada, citasi 13. Nah, jadi seperti kayak gini cara menempatkan gambar atau tabelnya. Ya. Mohon izin Pak, Ya. waktu materinya kurang 10 menit. Ya, udah mau habis. Ya, ini kemudian kesimpulan cukup menyatakan jawaban dari hipotesis dan atau tujuan. Simpulan ya, bukan kesimpulan, karena bakunya itu adalah simpulan. Simpulannya ini dia nggak boleh panjang-panjang, dia simpulan itu paling nggak cukup 1 paragraf saja, yang berisi ringkasan jawaban dari research question. Research question-nya ada berapa? Research question-nya ada 3. Nah, berarti di situ ada 3 kalimat minimal per kalimatnya untuk menjawab 1 research question. Kemudian selain dari menjawab research question juga perlu dijelaskan manfaat tadi. Ya, jawaban-jawaban tersebut kemudian bisa menjadikan solusi untuk apa? Gitu. Saya sebutkan solusinya yang terkait dengan jawaban dari research question tadi. Nah, itu di kesimpulan. Ya. Contoh simpulannya seperti ini. Uji tuntas hukum memiliki tujuan yang sama dengan audit hukum, yakni mitigasi risiko. Ketiadaan standar yang baku terhadap uji tuntas hukum secara umum dapat diisi dengan standar yang sudah ada pada audit hukum, kecuali uji tuntas hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum pasar modal dalam lingkup pasar modal. Ini adalah menjawab research question. Karena mereka sudah memiliki standar khusus yang dapat. Adanya hasil penelitian ini, ini merupakan dampak manfaat. Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan praktisi hukum dalam melakukan uji tuntas hukum di kemudian hari. Ini adalah dampak atau manfaat. Jadi kesimpulan itu cukup seperti ini aja dia. 1 paragraf selesai. Ya, yang penting itu di situ ada ringkasan dari research question dan ada manfaat. Pada akhir daripada paragraf atau pada awal daripada paragraf. Kalau misalkan Anda merasa ada limitasi atau hal-hal yang belum perlu disampaikan, ya bisa saja disampaikan di paragraf kedua. Tapi jangan panjang-panjang. Karena simpulan itu berarti itu udah bukan pembahasan lagi. Jadi jangan terlalu panjang untuk simpulan. Terakhir abstrak. Ya, abstrak ini terakhir ya. Setelah semua selesai baru kita bikin abstrak. Karena abstrak ini cuma menampilkan apa poin-poin penting dari yang ada di teks tadi, artikel. Misal isinya paragraf kalimat pertama pengantar, kalimat kedua tujuan riset, kalimat ketiga hasil dan pembahasan. Kalau nggak cukup 1 kalimat, 2 kalimat hasil dan pembahasan. Dampaknya terhadap keilmuan itu 1 kalimat. Dan itu maksimal 150 kata ya untuk abstrak pada artikel ilmiah standar yang ada di UMSIDA ini 150 kata. Ditulis dalam bentuk lampau maksudnya jangan ada bahasa akan gitu, enggak ada. Tapi sudah dilakukan. Jadi ini past tense sifatnya. Ya. Karena di situ juga enggak boleh ada kutipan atau abstrak. Sudah selesai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk baik, terima kasih untuk Pak Azam atas pemaparan materinya. Tentunya membuka pengetahuan kita semua mengenai penulisan artikel ilmiah. Baik, masuk kita pada sesi tanya jawab, teman-teman. Saya memberikan waktu 15 sampai 20 menit untuk teman-teman bertanya. Untuk pertanyaannya bisa secara langsung dan menghidupkan videonya atau menuliskan dalam kolom chat di ruang Zoom ini. Monggo silakan teman-teman. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Oke, Mbak Regita, silakan Mbak. Ketika melakukan penelitian studi kasus mengenai pidana kan butuh wawancara dengan korban ya Pak. Apakah subjek yang perlu diwawancarai itu harus korban yang kasusnya sudah terdaftar di kepolisian? Kalau misal ada tetangga saya sendiri yang sempat terkena kasus yang sama, apakah boleh diwawancarai? Terima kasih. Monggo bisa langsung dijawab Pak. Ya, penelitian terkait pidana itu enggak selalu dia ada wawancara dengan korban, ya. Itu terkait dengan pendekatannya.
pendekatan atau metode dari penelitiannya itu bagaimana. Kalau penelitiannya itu kaitannya sama misalkan isu hukumnya benturan antara peraturan X dengan peraturan X atau tidak konsistensi antara peraturan X, peraturan undang-undangan X ini ya, atau kemudian ada kekosongan hukum yang terkait dengan pidana. Ya kayak gitu itu juga nggak perlu ada wawancara dengan korban. Wawancara dengan korban itu biasanya kalau kita mau meneliti terkait dengan viktimologi dan kriminologi. Kalau kriminologi ini kita perlu untuk melihat dari poin dari pelaku, ya berarti kita perlu ada wawancara dengan pelaku. Kalau viktimologi kita perlu ada wawancara dengan korban. Baru itu dilakukan kalau itu penelitiannya topiknya adalah viktimologi. Tapi kalau penelitiannya itu pidananya yang kaitannya sama penegakan peraturan hukum, kemudian kaitannya sama benturan dari peraturan hukum, konsistensi, kekosongan, multitafsir, itu nggak perlu ada wawancara dengan korban. Jadi kalau misalkan Anda viktimologi dan perlu mewawancari dengan korban, itu nggak boleh dijadikan sebagai referensi yang ada di artikel, tapi menjadi data mentah. Ya, jadi hasil wawancara Anda itu Anda tulis di Excel, kemudian Anda analisa dari wawancara itu bagaimana. Nah, jadi wawancara tadi rekamannya direkam, kemudian ada transkrip, karena setiap wawancara itu wajib ada transkrip. Ya, transkrip itu Anda bertanya apa, kemudian dia jawab apa, wajib juga ada instrumen question-nya, pertanyaan wawancara. Ya, jadi nggak bisa sembarangan melakukan wawancara itu. Ada standar prosedurnya. Direkam, menandatangani bahwa dia bersedia untuk diwawancara dengan catatan A, B, C, D. Biasanya ada catatannya, saya bersedia diwawancara tapi tidak disebutkan nama, saya bersedia disebutkan nama, saya tidak bersedia difoto, saya bersedia difoto. Nah, itu kemudian ditaruh di Excel. Setiap ada pertanyaan wawancara dan jawabannya apa, kapan dilakukan, itu ditaruh di Excel. Ya, kemudian dianalisa. Lah, menganalisa ini pakai software kalau wawancara itu. Ada yang menganalisa secara manual, bisa aja dengan manual dengan cara menyebutkan kata-kata kunci. Ya, misalkan kalau jawabannya saya pertanyaan A, dia jawabannya B, berarti dia begini. Kalau saya jawab pertanyaannya A dan dia jawabannya C, berarti dia begini. Ya, itu ada kata kunci. Itu namanya pengkategorian atau klasifikasi jawaban. Nah, makanya mengklasifikasikan jawaban dari pertanyaan yang dijawab oleh korban itu penting juga. Makanya membuat kategori, membuat klasifikasi penggolongan itu di awal itu penting. Ya. Jadi penelitian dengan melibatkan wawancara pada seseorang itu nggak cuma sekedar kayak tanya di warung kopi begitu, enggak, tapi harus ada standar prosedurnya. Ya, dan itu disimpan, direcord, itu yang namanya data mentah. Nah, yang ditaruh di artikelnya adalah hasil analisa dari data mentah tadi. Bahwa disimpulkan para korban ini dia mayoritas mereka adalah tidak setuju. Mayoritas mereka setuju, gitu aja. Nggak perlu dicantumkan poin per poin wawancaranya. Misalkan Anda bertanya apa, dia jawab, nggak perlu. Karena itu data mentah, itu di Excel-nya. Nah, itu dilampirkan pada artikel ilmiahnya. Nah, ketika submit ke jurnal. Nah, itu yang namanya supplementary file atau data tambahan. Jadi begitu, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan ke kolom chat ataupun bisa bertanya langsung seperti Mbak Edita tadi. Izin bertanya. Oke, silakan. Mas Adit. Ya, nggih, Mas Andika. Saya mau tanya terkait dengan penelitian case approach, meneliti putusan. Nah, ciri putusan seperti apa yang bisa dilakukan pada saat penelitian? Seperti itu. Terima kasih. Ya, monggo Pak, silakan dijawab. Ya,
Jadi untuk yang putusan itu ini harus dibedakan ya. Jadi ada yang namanya pendekatan itu kan statute approach sama case study. Bukan kemudian sama case approach ya, itu beda ya. Jadi kalau statute approach itu dia bukan hanya peraturan undang-undangan aja tipikalnya, tapi bisa juga yang lain, termasuk juga case study-nya sebagai pendukung untuk proses state approach-nya itu. Tapi kalau menganalisa fokus pada peraturan undang-undangan, pada putusan pengadilan, ini bahasanya bukan lagi state approach, tapi dia bahasanya adalah fokus pada kasusnya atau pendekatan kasus, yaitu case approach. Ya. Jadi ini bukan statute approach. Itu harus dibedakan dulu. Karena ada yang namanya case study untuk mendukung statute approach. Ada yang namanya case approach sendiri. Nah, kalau case approach sendiri itu harus suatu kasus yang menurut Anda itu dia menyangkut 3 hal tadi. Nah, itu bisa juga. Ya, kayak tadi itu ada fenomena, momentum sama peristiwa. Ya. Dan Anda menemukan hal yang menarik dari putusan itu. Jadi kalau misalkan putusan itu hanya sekedar putusannya sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan, gitu. Enggak perlu diteliti, ya. Tapi dalam artian di sini ada hal yang sekiranya mengganjal Anda sehingga Anda perlu membahasnya. Karena membahas dengan case approach itu nantinya Anda perlu untuk memastikan standar yang ada dengan yang diputuskan oleh hakim tadi apakah sudah benar dari sisi substansi ataukah dari sisi hukum acara. Ya, istilahnya kan Anda membuat suatu pendapat berbeda dari si hakim. Jadi si model case approach itu pastikan itu adalah hal yang menjadi manfaat. Kalau kuncinya dari saya mesti begitu. Penelitian kita itu harus bermanfaat, ya. Apa perlunya kita meneliti suatu putusan yang sudah benar aslinya? Ataukah menurut kita itu ada yang ganjal? Yang ganjal itu apa di situ disebutkan? Meskipun itu udah benar, tapi misalkan, oh ini hukumannya bisa lebih berat lagi nih. Apa argumentasimu? Ya itu tulis saja. Oh ini hukumannya bisa lebih ringan. Oh ini harusnya pakai pasal ini, bukan pasal ini. Lah itu tulis saja. Ya, makanya itu tadi membaca itu penting, belajar itu penting, agar kita bisa punya ide tadi. Ya, belajar dulu, belajar referensinya dulu, baru kita dapat idenya. Ya, itu berarti case approach yang Anda maksudkan. Kalau case study berarti kita state approach tapi pakai bantuan pakai studi kasus. Nah, itu beda lagi ya. Beda lagi poinnya. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Masih banyak waktunya untuk bertanya. Oke, baik Pak, sebelum kita menunggu teman-teman untuk bertanya, saya mungkin ada pertanyaan nih Pak. Terkait metode penulisan footnote kan banyak. Kalau kita masukkan footnote itu pasti banyak yang terplagiarisasi gitu Pak. Pertanyaan saya, metode penulisan footnote yang paling baik mengurangi plagiarisme itu seperti apa ya Pak? Ya, yang pertama, gaya referensi dan sitasi saat ini, kalau berdasarkan template ini, ya, ini nggak lagi memakai sistem footnote. Untuk semua fakultas prodi di Umsida, itu nggak lagi memakai dia sistem footnote. Tapi pakai yang namanya numbering. Ya, numbering kayak yang saya contohkan tadi itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8 itu kan ya.
Nah, itu numbering dia. Nah, numberingnya itu sesuai dengan standarnya IEEE, ya, format IEEE. Ya, format IEEE yang berarti setelah di format IEEE itu modelnya kayak gini, ada 1, 2, 3, dan di citasinya bentuknya ada 1, 2, 3. Nah, dia di sini ada nomor-nomornya 1, 2, 3 begitu. Ya, jadi itu proses gaya citasinya udah beda. Kemudian yang kedua, masalah similarity dan plagiarisme. Tidak semua yang sama itu plagiat, tidak semua yang plagiat itu sama. Ya, itu harus dipahami, ya. Jadi meskipun itu muncul di referensi, katakanlah referensinya ini kalau gini kan berarti referensinya nanti kena sama karena pastinya ada orang yang mereferensi juga kayak sama kayak gini kan, ya nggak ada masalah. Tapi menjadi masalah kalau misalkan 1 sampai 10 referensi ini sama semua, urutannya sama. Nah, itu menjadi masalah. Meskipun di citasinya di sini di teksnya ini dia ini nggak kedetek, tapi di sini ternyata 1 sampai 10, 1 sampai 5 sama semua. Berarti kan secara tidak langsung artikel ini alur pemikirannya itu sama. Dan itu menjadi hal yang sangat jarang terjadi. Gitu. Makanya ada kemungkinan bahwa yang menulis itu dia melakukan plagiarisme tapi menyamarkan dengan proses parafrase, atau yang menulis memang memiliki ide yang sama dengan yang sudah terbit. Keduanya ini tidak diperbolehkan. Karena ide yang sama itu berarti terjadi redundansi. Ya, redundansi. Makanya kan tadi kan perlu ada yang namanya membaca dulu tadi penelitian sebelumnya kan agar tidak terjadi redundansi atau research gap, dan ini dibantu diarahkan oleh dosen membimbing. Apakah nanti ini terjadi redundansi atau enggak? Karena dosen membimbing pastinya lebih tahu dari topik itu. Makanya kan proposalnya harus sesuai dengan roadmap penelitian dosen membimbing agar dosen membimbing juga memahami topik itu secara mendalam. Jadi hanya bisa memberikan feedback, oh ini udah ada yang neliti, ini enggak ada, ini udah ada, ini sekarang kamu pakai judul ini aja, pakai rumusan masalah ini aja. Gitu. Nah itu baru nanti nggak akan muncul yang namanya ide yang sama. Tapi kalau poin yang kedua, nah itu bisa aja kesalahan ada pada penulis, ya, gimana sengaja menyamarkan melakukan plagiasi. Jadi nggak dari tunit-nya nggak ketahuan, tapi dari kelihatan dari referensinya dia ketahuan kok bisa urutan-urutan berpikirnya sama gitu. Nah, apalagi dengan banyaknya referensi kok bisa milih referensi itu dan urutannya sama itu. Nah, itu. Ya, jadi jangan fokus pada ini similarity-nya ini kena blok berarti kayak saya plagiasi, enggak. Belum tentu. Karena yang menentukan plagiasi atau tidak itu adalah dosen pembimbingnya sesuai dengan S karakter itu, bukan mesinnya. Justru kalau menjadi salah kalau misalkan Anda terjebak pada setiap spasi itu sampean kasih underscore, sampean kasih apa yang selalu dilakukan mahasiswa-mahasiswa akhir-akhir ini itu di Umsida itu kan dikasih underscore, kasih angka 0 gitu, kemudian diputihkan spasinya, akhirnya di scan nggak kelihatan gitu kan. Nah tapi kan dosennya bisa ngecek, dia ngecek pakai tunit ini yang dimiliki oleh dosen sendiri. Akhirnya dosennya bisa kontrol A dulu, dia hitamkan semua, kelihatan loh kok spasinya kok ada underscore, kok ada nolnya gitu. Nah itu malah Anda malah kesalahan berat nanti jatuhnya melakukan plagiasi. Maka saran saya itu agar tidak terjebak seperti itu ya tadi, baca, belajar, temukan jawabannya, jangan terjebak ini harus 4.000 halaman dapat enggak, jangan terjebak itu dulu, yang penting jawabannya dapat dulu. Nanti nambah-nambahi kayak gitu itu kan gampang. Tinggal Anda menuliskan tambahan-tambahan untuk argumentasi teori-teorinya. Itu lebih gampang. Nambahi tulisan itu lebih gampang daripada menemukan jawaban. Ya. Jadi jawabannya harus ketemu dulu dan itu benar, baru kemudian Anda tambah-tambahi untuk kata-katanya. Dan jangan tadi copy paste itu aja, dibaca aja dulu, pahami alurnya, kemudian kita nulis sendiri. Itu lebih enak. Meskipun nanti kalimatnya nggak enak kan nggak apa-apa, itu kan proses belajar ya. Nah, itu aja. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Mahendra Gigi Pak. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Setiap kali mencari referensi di Google sering muncul
repositori. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan repositori? Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Tuh, monggo, Pak. Repositori itu penyimpanan, ya, penyimpanan. Kayak artikel sampean yang nanti online ini kan nanti dia disimpan di namanya preprint service, ya, archive.umsida.ac.id. Nah, kan nanti disimpan di sini semua, toh. Ini juga bisa dibilang repositori, tapi ini namanya preprints karena dia nyimpannya artikel ilmiah. Repositori Umsida itu ada di eprints.umsida.ac.id. Nah, ini repositorinya Umsida, dia tempat penyimpanan online file-file dalam Umsida. Dulu skripsi-skripsi itu diupload di sini, tapi sejak tahun 2018 ditaruh di lokal server karena artikelnya di online kan di Akademia Open sini. Nah, kalau Anda menemukan di repositori itu biasanya ya dia kan biasanya kan skripsi atau tesis dari kampus lain, ya kan? Nah, dan itu biasanya mereka udah terbit juga. Nah, jadi meskipun itu filenya nggak bisa diakses, tapi filenya itu udah tersimpan di Turnitin dari kampus itu. Ya, makanya saran saya itu tadi mencari referensi itu fokusnya jangan nyari kata-kata kalimatnya untuk di copy paste di skripsi Anda, jangan. Tapi fokusnya itu untuk menemukan jawaban. Karena kalau udah itu tadi temukan jawabannya dulu, nyusun kata-kata itu belakangan. Katakanlah gini loh, kalau Anda sudah dapat jawaban ya dari suatu pertanyaan gitu, kemudian Anda ngobrol sama teman Anda kan bisa menjelaskan panjang lebar. Oh ternyata itu begini, begini. Sama bisa menjelaskan panjang lebar itu. Meskipun Anda nggak pernah nulisnya, tapi karena Anda pernah baca itu, Anda bisa menjelaskan panjang lebar. Ya, nah Anda jelaskan panjang lebar itu berarti kan pada intinya Anda bisa menyusun kalimat-kalimat itu menjadi tulisan. Meskipun nanti kata-katanya masih belum standar ya, belum baku, nggak apa-apa, ditulis aja dulu. Toh nanti dikonsultasikan dengan dosen membimbing toh. Yang penting itu alur berpikirnya jelas. Oh, alur berpikirnya jelas, jawabannya jelas. Berdasarkan peraturan ini gini. Nggak apa-apa, ya. Jadi yang betul itu cara nulisnya harus begitu. Jadi jangan fokus pada ini nanti agar isinya banyak, Anda kemudian nyari-nyari referensi agar isinya banyak. Enggak, fokusnya temukan jawaban dulu. Baru nanti Anda bisa nulis cepat, ya. Nah, tapi Anda harus baca. Ya ini baca cepat tadi itu. Baca cepat ya gampang kan, cuman lihat kesimpulannya aja, cuman lihat abstraknya. Itu kan baca cepat, tapi kalau mau lebih mendalam ya Anda baca semua. Nah, artikelnya. Kalau misalnya Anda belum puas, ini nggak bisa jawaban saya ya, Anda coba baca semua sedikit-sedikit di scroll cepat begitu. Atau pakai elicit tadi untuk membantu. Ya. Jadi begitu. Baik, Bapak, ini di kolom chat juga ada pertanyaan dari Hasbi Amin Semaraya ini. Mohon izin Bapak mau tanya terkait dengan peraturan yang diterbitkan suatu lembaga, apakah bisa dijadikan acuan untuk menjadi sebuah isu hukumnya? Ya, lembaga apa? Peraturan perusahaan, peraturan kampus, peraturan apa, ya. Jadi kembali tadi itu, Anda kalau mau mengaudit suatu lembaga, jangan dijadikan penelitian yang sifatnya terbuka. Ya, kalau mau mengaudit suatu lembaga, jangan menjadi penelitian yang sifatnya terbuka, kecuali kalau memang lembaga itu terdapat pada suatu peristiwa atau momentum yang besar. Ya, contohnya misalkan penelitian jurnalistik bahwa kampus-kampus atau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu dia sedang merosot tajam dalam hal finansial. Nah, berarti di sini kan itu sebagai data, sampel data, bukan hanya lembaga itu aja yang diteliti. Ya, tapi kalau hanya lembaga itu aja yang diteliti, Anda melakukan audit private pada lembaga itu, melakukan namanya uji tuntas hukum pada lembaga itu. Dan suatu uji tuntas hukum dan suatu legal audit pada suatu lembaga atau institusi yang di sini bukan institusi publik, ya, yang datanya itu nggak boleh tersebar secara terbuka, itu masuknya sudah pelanggaran hukum.
Ya, apalagi kalau institusinya dia nggak mengizinkan Anda. Karena tadi itu, kalau itu hasilnya baik, nggak ada masalah, ada citra kan. Tapi kalau hasilnya buruk dari hasil audit atau uji tuntas tadi, maka yang jatuh malah Anda bisa-bisa kena pidana. Gitu. Ya, karena posisinya di sini itu proses legal audit atau apa itu tadi itu harus ada kode etiknya juga. Ya, makanya di sini ini peraturannya lembaga apa? Kalau dia pemerintah, nah oke. Kalau pemerintah oke, berarti kan itu publik. Ya, bisa diaudit secara publik, nggak ada masalah. Harus di publik memang harus tahu. Tapi kalau itu private, ya publik nggak harus tahu dan malah nggak boleh tahu gitu. Gitu ya. Baik Pak, atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari tim saya, tapi tidak disampaikan dalam chat room. Izin bertanya, saya beberapa kali menemui judul artikel yang menggunakan kalimat tanya pada judulnya, walaupun tidak banyak. Gitu. Yang mau saya tanyakan, pendapat Bapak mengenai judul tersebut itu seperti apa? Ya boleh. Kalimat tanya itu juga kalimat, ya. Judul dengan kalimat tanya itu boleh. Ya, justru yang nggak boleh itu kalau pakai tanda seru dia. Kalau pakai tanda tanya nggak ada masalah. Toh yang namanya research question itu juga tanda tanya juga. Makanya misalkan research question-nya adalah bisakah hukum di Indonesia ini diganti menjadi common law? Gitu. Nah, research question-nya itu. Tapi kemudian itu menjadi hal yang menarik kalau misalkan orang tahu bahwa yang diteliti itu gitu. Udah itu aja jadikan judul. Nah, jadinya judul akhirnya bisakah hukum di Indonesia, sistem hukum di Indonesia menjadi common law, tanda tanya. Boleh gitu, nggak ada masalah. Karena memang judul itu harus sesuatu yang eye-catching, menarik, highlight, to the point, ringkas. Orang baca langsung paham, oh dia meneliti ini. Nggak ambigu judulnya kayak perlindungan hukum terhadap nasabah bank, bla 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 bla. Itu terlalu ambigu. Harus dia fokus pada penelitiannya dari temuannya tadi. Misalkan perlindungan hukum terhadap nasabah bank itu dia ditemukan bahwa terdapat inkonsistensi peraturan. Ya tulis saja inkonsistensi peraturan Bank Indonesia dalam melindungi nasabah bank. Nah, itu harusnya gitu. Nggak usah pakai perlindungan hukum terhadap nasabah bank di Indonesia berdasarkan regulasi. Nggak usah. Ya, langsung fokus pada inkonsistensinya tadi. Atau kalau memang nggak ada, tidak adanya perlindungan hukum pada nasabah di bank di Indonesia. Itu langsung gitu judulnya. Orang pasti tertarik, kok bisa ada judul kayak gini, langsung baca. Tapi kalau perlindungan hukum lah itu boring, ya nggak menarik. Siapa yang mau baca? Nah, gitu ya. Pak, terima kasih. Mohon izin bertanya Mas Andika. Ya, Mas Bujang, silakan Mas Bujang. Mohon bertanya, terkait dengan penelitian hukum kan identik dengan yuridis normatif dan yuridis sosial legal. Apakah dimungkinkan melakukan metode penelitian hukum di luar dua metode penelitian tersebut? Karena bila hanya mengacu pada dua hal tersebut, terkait dengan kebebasan dalam penelitian akan terbatas. Terima kasih. Terima kasih Mas Bujang atas pertanyaannya. Monggo Pak, silakan. Ya, jadi itu tadi itu aja ya. Jadi mana tadi itu? Nah, ini ya. Yuridis sosiologis, yuridis normatif, metode yuridis, metode normatif, metode apa case study itu kayak gitu-gitu itu kan metode ya. Permasalahannya adalah metode apa yang cocok untuk menjawab research question dan research problem. Tahapannya itu yang penting. Ya, tahapannya apa itu yang penting. Kalau nama-nama metodenya itu kan cuma agar sekedar formal untuk menjustifikasi secara akademik. Kalau bahasa saya seperti itu, hanya untuk menjustifikasi secara akademik. Tapi tahapannya yang penting. Oh, tahapan Anda begini. Kalau tahapan begini itu dia namanya ini. Tapi meskipun Anda nggak nulis, kalau dia pembaca kan butuhnya adalah ini dia udah tahu bahwa dia pakai tahapan ini berarti ini gitu. Nah, jadi yuridis sosiologis, yuridis normatif, pendekatan undang-undang itu semuanya hanya
doktrin-doktrin untuk menjustifikasi metode itu secara akademik. Tapi yang paling penting, paling urgent adalah apakah Anda bisa menjelaskan kenapa Anda menggunakan tahapan-tahapan itu. Ya. Kalau Anda bisa menjelaskan tahapan-tahapan itu terlepas dari itu secara jargon-jargon akademiknya, nggak ada masalah. Jargon-jargon akademiknya itu membantu Anda untuk menjelaskan, karena di situ doktrin-doktrin itu udah teruji. Doktrin-doktrin itu udah teruji. Ya. Jadi nggak ada masalah Anda pakai metode apapun, itu nggak ada masalah. Yang penting itu pertanyaannya adalah, apa Anda bisa membuat suatu justifikasi? Anda bisa menggunakan, kenapa Anda menggunakan tahapan-tahapan itu? Karena metode itu kan tahapan-tahapan penelitian, yang namanya metode itu. Ya, tahapan-tahapan untuk menemukan jawaban dari research question yang akhirnya menyelesaikan atau mendapatkan solusi bagi research problem. Dan kalau itu kaitannya sama hukum, jawaban itu bisa dijawab dengan peraturan perundang-undangan, putusan, sumber-sumber hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Itu aja. Makanya kebanyakan artikel-artikel hukum itu nggak ada metode malah. Nggak ada tulisan metode khusus gitu, nggak ada. Itu yang saya contohkan itu dari jurnal Hasanuddin Law Review tadi, ada research method ya. Tapi di jurnal yang sama, dia banyak artikelnya yang nggak pakai research method. Karena dari awal dia sudah tuliskan di paragraf terakhir pendahuluan bahwa limitasi dari tulisan saya ini hanya fokus untuk membahas peraturan perundang-undangan, undang-undang nomor sekian tahun sekian. Udah selesai dia. Jadi dia hanya mau menjawab research question-nya itu pakai undang-undang itu, nggak pakai yang lain gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi metode itu sebetulnya nggak limitatif harus begini begitu enggak, tapi asalkan Anda bisa membuat justifikasi Anda melakukan tahapan-tahapan itu, ya silakan. Tapi permasalahannya pasti Anda karena ini S1 pasti akan sulit melakukan itu. Ya. Kenapa? Karena Anda belum tahu itu teori-teori hukum bagaimana cara melakukan, bagaimana cara menjustifikasikan suatu tahapan atau metode. Nah, itu kan makanya kita mengikuti teori-teori yang sudah ada, pakai teori yang normatif pendekatan ini itu fungsinya untuk memudahkan. Pakai sosiologis, pakai ini, memudahkan. Ya, entah ke depan nanti mungkin di hukum di fakultas di prodi hukum itu nanti fokus pada normatif aja, pakai dengan pendekatan itu fungsinya untuk memudahkan. Jadi akhirnya metodenya itu dia mempermudah, nggak harus melakukan justifikasi sendiri, yang harus dibuktikan diuji dulu metodenya, tapi udah ada yang menguji karena metode itu udah dikeluarkan oleh sarjana atau profesor. Jadi begitu ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bujang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Aulia Sarah. Mohon izin Bapak mau tanya terkait abstrak, apakah dalam penulisannya cukup menggunakan bahasa Indonesia saja atau perlu dengan bahasa Inggris ataupun sebaliknya? Ya ini sudah sesuai dengan template ya. Template-nya udah jelas, di sini ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ya kan di template yang ini kan udah jelas, template-nya pakai ada bahasa Inggris, ada judul juga begitu. Ada judul Inggris, ada judul Indonesia. Jadi judul dua bahasa abstrak, dua bahasa keyword itu juga dua bahasa, tapi full tag-nya bahasa Indonesia semua. Nah, nanti yang dimasukkan sebagai metadata di archive.unsida untuk abstrak itu hanya yang berbahasa Inggris. Nah, itu di tutorialnya dibaca nanti ya. Di tutorial yang ini kan ada tutorialnya ini di sini. Nah, ini ada tutorialnya bahwa yang diupload untuk abstrak itu dia hanya yang bahasa Inggris saja gitu. Itu ada di sini. Ada apa di ininya di tutorialnya. Ini intermetadata ini list of contributor, abstrak, title case, ya abstrak, isi abstrak artikel dalam bahasa Inggris. Ya, jadi udah jelas di tutorialnya ini. Kalau di metadatanya bahasa Inggris, kalau di artikel ilmiahnya, di full tag-nya, abstraknya Inggris dan Indonesia. Jadi begitu ya, udah menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan peserta.
Menarik sekali. Semoga menjawab permasalahan teman-teman yang ingin menulis dan langsung mempraktekannya sehabis ini. Sebelum masuk dalam penutup, Bapak mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya, closing statement saya ya yang saya ulangi berulang kali tadi ya, ketika menulis pastikan Anda mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, kemudian Anda baca atau Anda pahami. Jadi Anda sudah dapat jawabannya dari research question sama rumusan masalah itu dulu. Meskipun Anda belum nulis, belum meneliti, Anda sudah dapat jawabannya di pikiran Anda. Ya. Nah, saya menjawabnya dengan ini argumentasinya ini. Saya sudah dapat itu di pikiran Anda. Baru kemudian kalau sudah dapat jawabannya, baru Anda tulis aja, mengalir aja, ya, mengalir di artikelnya, baru nanti disusun. Ya. Jadi fokusnya begitu. Jadi jangan nyari referensi untuk memperbanyak tulisan dulu, tapi fokus pada jawabannya ditemukan dulu. Baru memperbanyak tulisan nanti terakhir. Itu. Ya. Baik, terima kasih atas closing statement-nya, Pak. Dalam penutup ini, semoga workshop pada kali ini memberikan wawasan yang luas bagi teman-teman untuk menulis artikel nantinya dan langsung dipraktikkannya habis ini ya teman-teman. Akhir kata dari saya, billahi fisabil haq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih moderator. Acara demi acara sudah kita lalui. Selanjutnya acara penutup. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian workshop penulisan karya tulis ilmiah kali ini. Saya selaku MC pembawa acara mohon maaf apabila memiliki kesalahan. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak atau Ibu yang sudah hadir serta para peserta yang antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak atas materinya tadi, sangat bermanfaat sekali bagi kita, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya izin leave. Oke. Sudah ada presensinya teman-teman ya. Bisa presensi langsung di situ nanti. Presensi bisa langsung di kolom chat. Silakan para peserta untuk presensi sebelum meninggalkan tempat Zoom.